Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sedang berada saat ini. Tidak terasa sudah 5 bulan kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama di tempat kita. Tetapi apapun itu, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kerinduan kami saudara-saudara tetap beribadah dengan setia, walaupun beribadah dari rumah masing-masing. Mari kita akan satukan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita puji muliakan adalah Tuhan yang maha besar. Kita menyanyikan pujian sukacita ini dengan semangat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Yang maha besar, hanya dengan pertolongannya, hanya karena kekuatan daripadanya kita bisa menjalani kehidupan kita. Teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya, sumber pengharapan, sumber kekuatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kau yang sanggup melakukan segala perbuatan yang ajaib bagi kami. Kami memuji menyembah-Mu, kami memandang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Hidupku
dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Saudara dan saya ada di hadapan Tuhan. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa segala pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, yang mengagungkan kebesaran Tuhan, adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama menyiapkan hati kita untuk sepenuhnya ditolong oleh Roh Kudus guna mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita selesai merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu. Sesungguhnya kesadaran akan berbangsa dan bernegara itu sudah muncul 37 tahun paling tidak sebelum Hari Kemerdekaan. Ada kegerakan yang bermula dari kesadaran bahwa perlu adanya kesadaran nasional bersama, kesadaran bahwa satu kawasan dengan berbagai perbedaan latar belakang suku menjadi satu kesatuan, kemudian mendeklarasikan sebagai bangsa Indonesia. Pada tahun 1908, 20 Mei 1908, yang sekarang kita rayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, adalah hari di mana ada kegerakan untuk bersama-sama menyadari bahwa kita harus memiliki nasionalisme. Kebangkitan itulah yang akhirnya menimbulkan gerakan-gerakan yang pada akhirnya sampai kepada kemerdekaan. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa yang memberi dasar iman Kristen. Itu sebabnya kita mau belajar pada saat ini tentang pengaruh kebangkitan Kristus terhadap kehidupan kita. Harus ada kaitan antara kebangkitan Kristus dengan kehidupan sebagai pengikut Kristus. Kita mempelajarinya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Mari kita membaca firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kristus telah bangkit dari kematian, dan itu adalah dasar keselamatan bagi kita. Karena Kristus telah mengalahkan maut. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan dikatakan, karena itu. Paulus sedang membuat sebuah pendahuluan dari nasihatnya dengan mengatakan karena itu. Yang dimaksud dengan kata karena itu adalah seluruh pasal 15. Apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus di dalam seluruh pasal 15 itu adalah jawaban terhadap pertanyaan orang-orang yang ada di kota Korintus waktu itu mengenai kebangkitan orang mati. Orang-orang Korintus adalah orang-orang dari bagian Yunani kala itu, dan orang-orang Yunani adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Sehingga di dalam jemaat Korintus terjadi pertanyaan besar, apakah ada kebangkitan orang mati? Dan di pasal yang ke-15 itu Paulus menjelaskan bahwa ada kebangkitan orang mati. Kita mempelajari paling tidak ada 4 kebenaran yang berkaitan dengan kebangkitan yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, kita belajar bahwa dasar iman Paulus tentang kebangkitan orang mati adalah kebangkitan Kristus. Dasar kebangkitan orang mati, dasar kepercayaan Paulus bahwa orang mati akan dibangkitkan adalah karena Kristus bangkit. Dan kalau berbicara tentang Kristus bangkit, Paulus memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa. Karena Paulus adalah seorang yang juga mendapatkan kesempatan untuk melihat Kristus setelah Kristus bangkit.
Bahkan setelah Kristus naik ke surga dan Kristus secara khusus menjumpai Paulus ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsik. Kala itu Paulus belum sebagai pengikut Kristus, bahkan sedang mengejar para murid Yesus dan ingin memenjarakan murid Kristus. Tetapi di sanalah Paulus ditangkap oleh Tuhan, di sanalah Paulus dijumpai oleh Kristus dan Yesus mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Di dalam pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan, "Dan yang paling akhir dari semuanya yang menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya." Jadi Paulus adalah seorang anak Tuhan, seorang rasul Tuhan yang juga mendapatkan kesempatan untuk melihat Yesus setelah Yesus bangkit. Bukan hanya peristiwa itu dia dengar, tetapi dia mengalaminya. Sehingga dia memiliki kekuatan yang besar untuk percaya bahwa memang ada kebangkitan orang mati. Buktinya apa? Yesus bangkit. Dan inilah yang menjadi permasalahan ketika Paulus melakukan perintisan di kota Korintus, satu kota yang sangat maju kala itu. Dan Paulus ada di sana, dan kemudian dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Dan juga beberapa ahli pikir dari orang Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Pleter ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Pleter atau itu sebenarnya hinaan bagi orang yang membual, ngomong saja. Dan Paulus waktu di Korintus, di Yunani, dia disebut sebagai orang yang ini ngomongan baru apa lagi? Tidak tahukah dia filsafat tentang orang-orang Yunani bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kenapa dia membual seperti itu? Tapi Paulus terus-menerus dengan teguh, dengan gigih dia mempertahankan iman percayanya untuk memberitahukan kepada orang-orang Korintus. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan adalah Paulus menjadikan kebenaran tentang kebangkitan orang mati sebagai alasan untuk taat kepada Allah meskipun banyak tantangan. Ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 demikian firman Tuhan. "Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Paulus sedang menjelaskan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, untuk apa kita taat kepada Tuhan? Kalau kita tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, tidak adanya kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan, ataupun hidup yang kekal di luar Tuhan, kalau tidak ada itu, untuk apa kita bersusah-susah? Kenapa saya harus menghadapi tantangan? Kenapa saya menghadapi permasalahan? Kenapa saya membuat diri saya berbahaya setiap hari hanya untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada gunanya. Lebih baik kita makan, minum, dan kemudian besok meninggal saja. Tapi Paulus mengatakan kepada Raja Agripa di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang 19, "Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu," penglihatan yang mana? Penglihatan ketika Paulus pergi ke Damsik, "tidak pernah aku tidak taat." Jadi Paulus meyakinkan di dalam dirinya bahwa oleh karena adanya kebangkitan orang mati itu, maka dia taat kepada Tuhan walaupun menghadapi tantangan. Saudara dan saya, hari-hari ini kita menghadapi tantangan karena kita sedang ada di masa-masa di mana banyak negara yang mengalami resesi, dan kita berada di daerah yang juga terdampak adanya COVID-19, dan kita sedang ada tantangan, tetapi itu tidak membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Amin. Kita tetap percaya dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga,
Paulus menjadikan kebenaran tentang kebangkitan orang mati sebagai alasan untuk memberitakan Injil kasih karunia. Ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam kisah para rasul ayat pasal 20 ayat yang 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi jelas bahwa Paulus menyadari dia harus memberitakan Injil. Dia harus memberitahukan kabar baik. Dia harus memberitahukan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena ada kekekalan. Kekekalan menjadi dibagi dalam dua bagian. Orang akan dipisah menjadi dua bagian ketika dia ada di dalam kekekalan. Hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan atau dihukum untuk selama-lamanya. Yang Paulus oleh karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupannya tidak menginginkan atau tidak rela kalau ada orang-orang yang akan dihukum, tetapi semuanya akan hidup bahagia di dalam Kristus Yesus. Itu juga yang kita lakukan. Karena ada kebangkitan orang mati, maka kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus karena memang ada kebangkitan orang mati. Selanjutnya, Paulus menjadikan kebenaran tentang kebangkitan orang mati sebagai dasar untuk memberikan nasihat praktis kepada umat Tuhan. Secara khusus, waktu itu adalah orang-orang Korintus, tetapi secara umum kita juga sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Arti dari berdirilah teguh itu ada di dalam ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri, teguh berdiri. Teguh berdiri di atas dasar firman Tuhan, teguh berdiri di atas dasar Injil kasih karunia, itu berbicara tentang bahwa kita sadar kita diselamatkan hanya karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kita diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus, oleh karena kematian Yesus, dan oleh karena kebangkitan Kristus. Kita menempatkan diri kita sebagai orang yang berada di bawah kasih karunia Tuhan. Itulah yang disebut dengan berdirilah teguh, jangan goyah, jangan pergi keluar dari kasih karunia Tuhan. Tetapi di sisi yang lain juga kita sedang menempatkan orang lain berada di bawah kasih karunia Tuhan. Maksudnya begini, ketika kita berdosa, kita meminta pengampunan kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Tetapi di sisi yang lain, kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Karena orang lain kita letakkan di bawah kasih karunia Tuhan. Jadi kita mengampuni mereka. Itu sebabnya kita perlu berdoa, Tuhan mampukan saya untuk menghadapi kehidupan, tantangan, atau orang-orang, atau situasi, supaya aku mampu melakukan pengampunan kepada semua orang. Kita telah menerima pengampunan dengan cuma-cuma, dan kita akan memberikan pengampunan juga secara cuma-cuma. Sebagai pengikut Kristus, tidak ada kamus menyimpan dendam, tidak ada kamus orang mempertahankan kebenarannya untuk tidak memberi pengampunan kepada orang lain. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lebih lanjut dikatakan, Bapa mengampuni orang yang mengampuni orang lain.
Orang yang mengampuni, maka dia akan diampuni oleh Bapa. Orang yang tidak mengampuni, maka dia tidak diampuni oleh Bapa. Kenapa? Karena orang itu sedang menempatkan dirinya di bawah kasih karunia Tuhan, maka dia bisa mengampuni orang lain. Kalau dia sedang menempatkan dirinya di luar kasih karunia Tuhan, maka dia tidak bisa mengampuni orang lain. Dan kita harus berdiri teguh, berjuang keras, bagaimanapun tantangannya, bagaimanapun perlakuan orang, kita harus dengan berani mengatakan, aku menempatkan orang lain di bawah kasih karunia Tuhan. Aku memberikan pengampunan kepada orang lain. Yang kedua, berbicara tentang berdirilah teguh dan layanilah Tuhan. Giatlah dalam pelayanan kepada Tuhan. Itu berbicara tentang melakukan pelayanan kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 5 dikatakan, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai macam pelayanan tapi satu Tuhan. Kita diberikan kemampuan untuk melakukan pelayanan dan kita akan melakukannya. Pelayanan bukan berbicara tentang melakukan sesuatu di belakang mimbar atau di altar Tuhan, tapi pelayanan itu juga di dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang pelayanan itu berbicara tentang melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang disebut dengan pelayanan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika saudara melakukan pekerjaan di tempat kerja, saudara melakukannya bukan semata-mata untuk atasan saudara atau untuk pelanggan saudara, tapi lakukanlah yang terbaik sebab engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika engkau sebagai atasan, sebagai pengusaha, engkau melakukan sesuatu, maka lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan di dalam hal ekonomi, tetapi lakukanlah itu karena engkau sedang melayani Tuhan melalui usahamu. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaanmu sebaik-baiknya, bahkan yang terbaik dari dalam kehidupanmu, karena engkau melakukannya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Itulah pelayanan. Itu ukurannya, sangat mudah. Ketika engkau belanja, lakukanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika engkau mengirim barang, lakukanlah pengiriman itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika engkau mengemas sesuatu, lakukanlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika engkau mempersiapkan sebuah acara, lakukanlah itu karena engkau melakukannya untuk Tuhan. Kalau semuanya kita lakukan untuk Tuhan, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lakukan, saudara. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, itu langsung kepada Tuhan. Apalagi yang kita bisa lakukan selain melakukan dengan cara yang terbaik. Ketika kita melayani dalam pelayanan mimbar atau apapun, kita lakukan karena kita melakukannya untuk Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, lakukan juga untuk Tuhan. Di dalam perusahaan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Dalam pembelajaran, ketika engkau belajar, lakukanlah bukan semata-mata supaya engkau memiliki pengetahuan, tetapi lakukan juga itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pikirkan, apakah segala sesuatu yang aku lakukan menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Itulah giat dalam pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kebangkitan Kristus akan sangat mempengaruhi apapun yang kita lakukan, keputusan apapun yang kita ambil, tindakan apapun, perkataan, ucapan, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka akan sangat terpengaruh oleh karena kita yakin bahwa ada kebangkitan orang mati. Saudara dan saya memiliki keyakinan itu, itulah sebabnya kita tidak akan berdiam diri, bermain-main, melakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tahu ada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara akan mengalami kebahagiaan. Engkau akan dipandang sebagai hamba yang setia di hadapan Tuhan karena engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengatakan, ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku kedinginan, engkau memberikan selimut. Ketika aku tidak punya tempat, engkau yang memberikan aku tumpangan. Bukankah itu sebenarnya hal-hal yang kita lakukan kepada orang-orang yang paling kecil di muka bumi hari ini? Tetapi Tuhan menganggapnya, Tuhan menghitungnya sebagai perbuatan terhadap Tuhan. Dan itulah pelayanan. Lakukan
dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebangkitan Kristus mempengaruhi tindakan kita hari ini. Bukan hanya itu, juga mempengaruhi masa lalu kita. Segala dosa, segala pelanggaran kita pada masa yang lalu dihapuskan oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Dan juga untuk masa yang akan datang, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus menjadikan kita bersyukur atas pengampunan pada dosa-dosa kita di masa yang lalu. Mendorong untuk melakukan pelayanan pada masa kini dan memberikan pengharapan akan hidup yang kekal pada masa yang akan datang. Kita berdoa. Allah kami yang di surga, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang sangat berpengaruh di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk mengampuni dosa kami, untuk mengubahkan perilaku kami hari ini, dan bahkan untuk memberikan pengharapan bagi kami pada masa yang akan datang. Mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat, tolong setiap kami untuk menempatkan diri kami pada kasih karunia Tuhan, di bawah kasih karunia Tuhan, supaya jemaat juga bisa menempatkan orang lain di bawah kasih karunia Tuhan untuk diampuni, supaya seluruh sidang jemaat juga bisa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan sukacita, dan dengan sukacita juga kita akan memberi persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak dapat kami balas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, tetapi kami mau memberikan sebagian dari yang Tuhan sudah berikan bagi kami sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Kami memberikannya dengan sukacita dan rela hati, dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap persembahan kami dengan berlipat kali ganda. Pakailah persembahan kami ini guna menyebarluaskan kabaran Injil di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita, kita berikan persembahan kita dan kita memuji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, bersukacita dan kegirangan menjadi Tuhan memenuhi seluruh umatnya. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kamu Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat perubahan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah,
Kristus, mari kita berdiri dan kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, berkati sidang jemaat berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu ya Tuhan. Kembangkan segala potensi baik seluruh sidang jemaat, pengaruh baik Engkau perluas melalui kehidupan seluruh sidang jemaat. Engkau membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Engkau menyertai di dalam kehidupan mereka. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau melindungi mereka. Tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melingkupi sidang jemaat, menjauhkannya dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan penderitaan. Yang biar kasih karunia Tuhan melimpah atas kami. Mari kita angkat tangan dan kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Salam.